Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Alhamdulillah. Al-muhtaramin, para yang terhormat. Kata Habib Muhammad gimana waktu pembukaan? Coba, kan banyak tuh indikasi. Coba yang merasa terhormat angkat tangan. Wah, yang merasa terhormat angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Kita bacain Fatihah buat guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan juga keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan wasilah Ummul Quran Suratul Fatihah, an Allah yarzuquhum tamam as-sahhah wa kamal al-afiyah bijahi sayyidina khairil bariyah wa itratihi at-tahirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada khali paman saya Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Attas, guru kita Habib Haikal bin Husain Al-Idrus, Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf hadir juga. Masya Allah, orang tua kita yang kita harap terus doanya, arahannya Kiai Haji Mukhtar hafizahullah, mudah-mudahan Allah sehatin juga beliau dan diangkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Kama hadara fi hadzal majlis akhuna Kiai Haji Marjaya, Haji Ahmad Maulani, Haji Zainal Arifin. Masya Allah, baru pulang haji nih. Saya punya sahabat Zainal Arifin. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita baca sedikit sebelum nanti guru kita Al-Habib Haikal akan. Ini ngomong-ngomong di sini udah pada subscribe We Talk belum nih di sini nih? Hah? Wajib. Cahyo udah belum ya? Udah. Kebangetan lo kalau belum. Farhan, udah belum? Udah. Todong. Ada program baru Ana sama Habib Haikal, guru Ana. Namanya huruf W, We Talk, TALK, We Talk Podcast. Jadi W-nya itu waliyatalattof, yang mana artinya berlemah lembut lah. Ini udah besok lusa episode kelima. Judulnya Selamatkan Remajamu. Selamatkan Remajamu. Jadi saya bagian ngulik-ngulik aja ilmunya Habib Haikal. Masya Allah, sangat renyah, sangat. Jilani sih udah nonton kali ya? Oh, udah tiap hari. Jadi dakwah, bagaimana metode dakwah sesuai dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Kita kemarin membahas tentang pertama itu secara umum judulnya, kedua kita bahas tentang tentang dakwah versi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Yang ketiga kita bahas tentang bagaimana keluarga antara suami sama istri harus jadi keluarga yang samawa, orang bilang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah apa belum rumah itu menjadi tempat ternyaman buat kita? Lalu bagaimana caranya biar baiti jannati, rumah saya surga saya? Udah belum tuh kejadian? Apa masih lebih betah di luar? Apa masih lebih nyaman sama orang lain? Nah, itu kiat-kiatnya Habib Haikal udah kasih. Jadi itu baru podcast tuh belum lama baru kita bikin. Alhamdulillah videonya udah 2000 yang nonton, yang samawa tuh. Masya Allah. Dan semuanya alhamdulillah responnya baik.
Yang keempat kita bahas kemarin tentang hijrah di awal tahun Hijriyah. Sekarang banyak fenomena hijrah nih. Artis-artis pada hijrah. Nah, bagaimana itu? Apakah kita harus menanggapinya dengan baik atau dengan buruk? Apa kita bersuuzon, apa harus berhusnudzon? Lalu apa kiat-kiatnya hijrah yang baik dan benar? Nah, besok yang kelima, 2 hari lagi, hari Selasa akan tayang Selamatkan Remajamu. Selamatkan Remajamu. Jadi apa yang diantara yang kita bicarakan sekarang nih, anak sama orang tua sama anak nggak selalu bisa mengawasi. Kalau sekarang dia komunikasi sama siapa kita nggak tahu, handphone dia yang pegang. Kalau dulu kan kalau orang mau telepon pasti ke rumah ya kan? Orang mau telepon sama saya tuh waktu saya sekolah dulu, pasti teman mau telepon ke rumah, nggak punya handphone kita. Waalaikumsalam. Ahmadnya ada. Dari siapa? Temannya ya. Temannya maksudnya dari musuhnya, dari temannya. Iya siapa temannya? Bisa keawasi. Kalau sekarang kan enggak. Kita di sini, anak kita di kamarnya di sebelah. Udah kita nggak bisa ngawasin dia mau nonton apaan di handphonenya, dia mau ngobrol sama siapa kita nggak tahu. Jadi, gimana? Kedengeran? Oh kedengeran. Dulu Muhawiyan susah ya. Sekarang gampang. Iya lebih kejaga kalau dulu. Sekarang nggak, gampang aja. Anak-anak nggak tahu tuh. Masuk kamarnya asal megang handphone, dia buka dah yang kita nggak tahu. Nah, di antara tipsnya selain kita mendidik, selain kita menyekolahkan di sekolah yang baik, juga kita jangan lupa kita titipin anak-anak kita kepada Allah. Itu Ustadz Segaf Baharun pernah bilang begitu. Jangan kita berasa pede dengan diri kita. Wah, saya punya majelis, saya punya pesantren, saya bisa didik ini, saya bisa. Anaknya sendiri nggak kepegang. Bikin maksiat di sana, bikin maksiat di sini. Makanya perlu untuk tadi, kalau kita udah nggak bisa mengawasi anak kita yang di sebelah kamar doang nih, belum jauh dia belum keluar nih, masih di rumah kita, udah nggak bisa kita awasin, apalagi kalau jauh. Nah, untuk supaya kita bagaimana di antara ikhtiar kita, yaitu dengan menitipkan kepada Ar-Raqib yang maha mengawasi, Allah Azza wa Jalla. Biar nanti kalau kita lagi nggak mampu awasin, nanti ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang mengarahkan, ada Allah yang membimbing dia, menggerakkan hatinya dari yang niat kurang baik, dibikin jadi baik. Itu pentingnya kita berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Ini insya Allah tayang hari Selasa. Dan banyak bercandaannya juga di situ. Banyak bercandaannya karena beliau sangat Masya Allah multi talenta, cara ilmu bisa, bikin nangis bisa, bikin senang bisa, semuanya. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa diapain? Subscribe, subrek, di komen, di share. Insya Allah jadi manfaat. Bukan lagi ngiklanin diri sendiri, enggak. Kita pengen supaya masing-masing semua ada saham dalam dakwah, ada bagian dalam dakwah. Ketika satu hari nanti ditanya handphonenya dipakai apa, oh saya suka nge-share solawatannya Habib Syekh Segaf atau Az-Zahir, oh saya sering nge-share hadis Nabi, oh saya sering nge-share ceramahnya para ulama, para habaib. Enak, jadi kepake untuk hal-hal yang positif, jadi pahala buat kita semua insyaallah. Kita baca sedikit aja al-yawm, disebutkan oleh Imam Al-Haddad, alaika bisuhbatil akhyar. Hendaknya kamu berteman sama orang-orang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kalau kita lihat ingetin kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga belajar bagaimana cara mereka beradab. Lihat banyak sekali sekarang ini video-video tersebar, para ulama saling menghormati satu sama lain, memuliakan bagaimana murid seharusnya di hadapan gurunya, bagaimana guru kepada muridnya, semuanya tuh
banyak tergambarkan dengan gamblang saat ini, sehingga mudah bagi kita mempelajari. Kalau kita berteman sama mereka, kita bakal ikutan. Cuman karena kadang-kadang kita lalai, lupa, jadi jauh sama orang-orang soleh, ya kita juga akhirnya begitu. Berteman sama yang kurang baik misalnya, ke bawah tuh, dia suka ngatain temennya, bego lo misalnya, kita jadi ke bawah. Besok-besok kita ketemu orang juga kita ngomong begitu. Kita ngomong begitu juga. Kenapa? Sebab kita kumpul sama yang model begitu. Kalau kumpul dalam rangka kita pengen narik, pengen nasihatin, itu cakep banget. Seperti yang kita bahas minggu lalu, bagaimana orang kumpul sama para pengganja, pengganja apa namanya? Iya, para pemakai ganja, hashish. Tapi si wali ini kumpul dalam rangka ingin menasihati mereka, ingin mendoakan mereka dari dekat. Duduk sama orang-orang yang ahli dzunub wal maksiyah. Kata dia, inilah Islam yang benar. Bukan Islam yang berasa bersih, berasa suci, kagak mau duduk sama para pendosa. Nggak boleh, Islam nggak mengajarkan begitu. Duduk, tapi dalam rangka apa? Mengajak. Dalam rangka menarik. Bukan kita yang ditarik, bukan kita yang ke bawah, bukan kita yang ikut-ikutan. Bukan begitu. Jadi kita harus mempelajari adab mereka. Mengambil manfaat dari kata-kata nasihat-nasihat, arahan, bimbingan, taujihat, wan nasaih, wal irsyadat dari mereka, wa af'alihim, dan juga perilaku mereka. Kita banyak belajar dari guru-guru kita. Dulu Syekh Al-Buti rahimahullah. Akhir-akhir saya di Damaskus. Rumahnya kecil Syekh Buti. Saya bilang sama teman saya, Ali namanya, Li, ini rumahnya Syekh Buti. Masa ini kok rumahnya sederhana? Kan beliau ulama kelas dunia. Ini rumahnya. Subhanallah, nggak lama keluar. Tapi waktu itu udah masa-masa perang. Jadi beliau ada yang jagain berapa orang. Kita mau cium tangan, dihalang-halangin. Nggak boleh. Syekh ta'ban, khalas, yallah, mshi, Syekh ta'ban. Udah jalan-jalan. Ini Syekh Buti udah nggak ada waktu, udah, lagi capek lagi. Udah jalan-jalan, nggak usah salaman. Subhanallah, beliau ngelihat gitu ya, ngelihat. Tahal ya waladi, dipanggil. Sini. Kamu dari mana? Ente min wen? Ana min Indonesia. Oh, Masya Allah. Jita min baladin ba'id. Datang dari negeri yang jauh ke negeri saya di Damaskus di Suriah untuk belajar. Masya Allah. Dia langsung tunjuk, ini rumah saya. Ente perlu apa aja? Biddak aisyah ta'al ila baiti. Perlu apa aja? Itu kan perilaku mereka, kita belajar. Begitu seharusnya. Bukan terus petantang-petenteng. Anna ta'addab bi'adabihim wa nastafid bi'a'malihim. Kita mengambil manfaat dari amal perbuatan mereka. Begitu. Sunnahnya Nabi itu. Sunnahnya Nabi itu ucapannya, perilakunya juga sehari-hari itu. Para sahabat belajar, oh begini cara nasihatin orang, oh begitu cara nerima tamu, oh begitu. Uba'dan ziyaratul ahya wal amwat minhum. Datengin orang-orang saleh, baik yang udah meninggal atau juga yang masih hidup. Yang masih hidup kita datengin, yang meninggal juga kita datengin. Muridnya Habib Umar bin Hud Al-Attas, Ami Fauzi, tetangga kita, Ami Fauzi, muridnya Habib Umar. Kalau lagi ada masalah, Habib Abu Bakar bilang, lu pergi ke makamnya Habib Umar, masih gitu. Lu pergi ke makamnya Habib Umar di Al-Hawi, di Condet sini. Itu guru lo, dia nggak bakal diem kalau ada masalah. Datang ke situ, tawasul, minta sama Allah melalui kemuliaan Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Jadi datengin yang masih hidup, juga jangan lupa yang udah meninggal datengin. Ziyaratus salihin, di sini banyak sekali. Di sini ada Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang. Rugi, sungguh rugi orang yang nggak mau ke situ. Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, kalau ada terima tamu dari mana-mana, ditanya, ente udah keluar Batang? Zurta Al-Habib Husain di luar Batang? Alisa ya Habib. La taji indi. Kenapa kalau belum datang ke tempat saya? Ke sana dulu, baru ke sini.
Ada Habib Ahmad Al-Haddad, dikenal dengan Habib Kuncung. Al-Hawi banyak banget. Tadi ada Habib Umar, ada Habib Salim bin Jindan, ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, wal Habib Muhsin Al-Attas. Banyak lagi lainnya, Ami Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan yang lain-lain. Al-Hawi, Masya Allah, Al-Hawi. Nikmat, ada Habib Salim. Habib Salim itu bin Jindan terkenal. Nah, Habib Salim mana gak? Oh, itu di atas bertiga tuh, yang paling kanan. Habib Salim bin Jindan terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, kehebatannya dan keberaniannya dalam menyampaikan hak. Itu beliau luar biasa terkenal. Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Kalau mau diceritain banyak manaqibnya beliau yang bisa jadikan manfaat. Habib Ali Habsyi Kuitang, siapa ngalamin jalan ini ketemu ya, Masya Allah, beruntung. Kiai Mukhtar mungkin ketemu juga kali Kuitang ya, Masya Allah. Itu katanya Habib Ali Habsyi asal keluar aja orang ngelihatnya udah mata udah berkaca-kaca, baru ngelihat Habib Ali Habsyi punya wibawa tuh. Kadang-kadang kalau lagi kondisi taban, pegang kurang sehat, pegang mic cuman mimpin tahlil, talqin zikir aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu an. Itu orang dengar begitu aja udah masuk ke hati. Pentingnya kita datengin orang-orang soleh begitu, ngelihat, dengar suaranya itu udah. Sekarang banyak yang begitu, yang bisa kita datengin masih banyak. Cuma ya inilah ahli zaman sekarang yang kita jangan nyalahin zaman ini. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita sering salahin zaman. Ini zaman. Jangan. Al aibu fina, yang salah kita. Wa ma li zamanina aibun siwana. Zaman ini aibnya ya karena kita yang kurang semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam bertemu dengan kaum salihin. Ya, kurangnya di kita. Falidzalik au ziyaratul ahya wal amwat minhum ma'a ta'zimil baligh lahum wa husnul dhann shadiq fihim. Dengan penuh rasa hormat dan husnudzan kepada mereka, fabidzalika yahsul intifa' lizairin. Maka dengan begitu akan dapat manfaat. Wa yafidul madad min jihatihim. Wa inna ma qalla intifa' ahli zaman bis salihin min haitsu qillat at-ta'zim lahum. Kenapa ahli zaman sekarang sedikit yang bisa mendapatkan manfaat dari kaum salihin? Karena alasannya qillatut ta'zim, sedikitnya penghormatan. Wallah nih, anak bercara benar-benar nih. Anak pernah duduk di condet sini di rumah teman. Terus ada orang lagi ngomong. Ini buat pelajaran buat kita ya. Ini orang-orang sekarang pada sok-sok alim aja tuh begini. Biasa aja. Terus orang ini ngomong begini. Hatta guru lo tuh Habib Abu Bakar biasa aja. Ngomong begitu. Hitungan detik Habib Abu Bakar telepon. Abu Bakar telepon, anak angkat. Hadza sahibak maghrur miskin fulan bin fulan sahibak kabirur ras. Ana diam aja. Khalas, ya Allah, syukur. Jaga hati, jaga perasaan. Kalau mau main sama yang baik-baik begini-begini kumpul, marhaba. Langsung disebut namanya. Itu teman ente berasa diri gede. Semua orang disalahin sama dia. Fulan bin fulan disebut. Ana bilang, wallah, ini karena ana sayang sama ente, ana cerita ini. Habib Bakar nih habis ente ngomong langsung telepon. Ya Allah, iya benar ana salah katanya. Besok ana mau ke sono mau minta maaf. Besok ana ke sono langsung begitu. Karena qillatut ta'zim, sedikitnya rasa hormat lahum wa dha'fi husnudzan fihim, karena tidak adanya husnudzan ya enggak dapat. Man lam ya'taqid lam yastafid. Siapa orang yang enggak ada husnudzan,
ya udah dia nggak bakal dapat. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya gimana perasaan hamba saya kepada saya. Fa in dhanna khairan, kalau emang dia berhusnudzan, saya kasih yang baik. Kalau dia nggak husnudzan, kayaknya saya mah nggak bakal diampunin dosa-dosa saya. Dia suudzon nama Allah. Padahal fastaghfiruli aghfir lakum. Istighfar kamu, saya akan ampuni kamu. Masalahnya nggak mau istighfar, masalahnya suudzon, masalahnya nggak membatasi kebaikan Allah, membatasi sifat pengampunnya Allah Azza wa Jalla. Fahurimu bisababi dzalik barakatihim. Akhirnya karena begitu dia nggak dapat deh keberkahannya, dia nggak nampak karamahnya, begitu. Hatta tawahamu anna zaman khalin minal awliya, sampai mereka merasa ini zaman nggak ada orang soleh. Gara-gara apa? Dianya yang nggak melihat, dianya yang ketutup matanya, dianya yang hatinya tertutup dengan suudzonnya dia, dengan kurangnya hormat dia kepada orang-orang soleh. Zaman khalid minal awliya, ini zaman gak ada orang soleh. Dianya yang suudzon. Ya tentu zaman-zaman sebelumnya kita lihat begitu banyak, tapi zaman sekarang juga ada orang-orang, tinggal kita husnudzon, tinggal kita berprasangka baik dan mau istifadah dari. Wahum bihamdillah, kata Imam Haddad, mereka itu la yakhlu zaman. Kata Imam Haddad bilang dalam kitab, salah satu kitabnya, la yakhlu zaman min wali, tidak akan pernah zaman itu kosong dari wali, nggak ada ceritanya. Imma zahir wa imma mastur, bisa dia nampak jelas, bisa juga mastur. Tapi artinya banyak, jangan kita merasa kayak ini, oh udah nih zaman udah nggak ada baiknya, mau ngapain kita belajar, udah nggak ada guru zaman sekarang, begitu. Ada yang begitu, modelnya kan ada yang begitu. Udah nggak ada deh, padahal banyak, kitanya aja yang, makanya kita nyari, harus nyari. Dulu kita di Damaskus dapat, Masya Allah, Abdal, Al-Abdal bisyam, Nabi dalam hadis. Abdal itu wali yang bertugas untuk menahan turunnya bala dari Allah dengan istighfarnya mereka yang begitu banyak. Ini orang maksiat, di sini maksiat, di sana maksiat, di sini maksiat. Mereka diberikan tugas untuk memperbanyak istighfar agar tertahan itu turunnya bala dengan istighfar mereka. Al-Abdal bisyam, 40 jumlahnya. Tidaklah meninggal satu kecuali pasti langsung Allah gantikan dengan wali yang lain. Semuanya ada di Syam. Kita di sana banyak ketemu. Nah, begitu pulang sini juga harus nyari siapa yang bisa kita jadikan sebagai mursyid, sebagai musyrif, sebagai pembimbing, sebagai pengarah. Kita harus, kalau nggak ada mah hidup kayaknya banyakkan pasrah, nyerah. Tapi ketika ada guru, kita akan terus ditopang oleh mereka.